Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efek Compton. Nah, efek Compton adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton ketika menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar. Compton menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik termasuk di dalamnya adalah cahaya memiliki sifat kembar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel atau materi. Pada tahun 1923, Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif pada lempengan tipis. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan, maka gelombang elektromagnetik mengalami hamburan. Pada tahun 1923, pernah diteliti dan dipercobakan dengan menumbuhkan foton atau paket-paket kecil dengan elektron. Seperti kita ketahui, pada proses tumbukan ada yang dinamakan sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, pada proses sebelum tumbukan, foton memiliki panjang gelombang, sedangkan elektron dalam keadaan diam. Nah, pada proses setelah tumbukan, terbukti panjang gelombang bertambah panjang. Hal itu dirasa aneh karena teori klasik yang ada pada saat itu tidak dapat menjelaskan peristiwa tersebut. Untuk menjelaskan masalah tersebut, Compton menganggap foton atau gelombang elektromagnetik sebagai materi. Karena dianggap sebagai materi, foton mempunyai momentum sehingga tumbukan antara foton sebagai materi dengan elektron dalam lempengan berlaku hukum kekekalan momentum. Persamaan kesetaraan energi massa dari Einstein diperoleh berkesimpulan bahwa gelombang elektromagnetik termasuk di dalamnya adalah cahaya memiliki sifat kembar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai materi atau partikel. Pada peristiwa interferensi, difraksi, dan polarisasi, cahaya dianggap sebagai gelombang, dan pada peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton, cahaya dianggap sebagai partikel atau materi. Pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dianggap sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel atau materi, yang disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Pelajari bahwa hamburan foton dari sinar X oleh elektron dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa foton sebagai partikel dengan energi H per F dengan momentum Hf per C. Compton menggunakan sinar X monokromatik. Percobaannya dilakukan dengan memberikan sinar X monokromatik ke permukaan keping tipis berilium sebagai sasarannya. Dan untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasang sebuah detektor. Sinar X yang telah menumbuk elektron akan kehilangan sebagian energinya yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar θ terhadap sudut awal. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada panjang X mula-mula. Ini dikarenakan karena sebagian energinya terserap oleh elektron. Jika energi foton sinar X mula-mula adalah H dikali F, maka energi foton sinar X yang terhambur adalah Hf1 dikurang Hf2, di mana frekuensi awal lebih besar daripada frekuensi setelah tumbukan. Sedangkan panjang gelombang yang terhambur menjadi tambah besar. Hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel atau materi, sehingga dapat disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, Compton berhasil membuktikan bahwa perubahan panjang gelombang foton yang terhambur atau setelah tumbukan dengan panjang gelombang mula-mula atau sebelum tumbukan memenuhi persamaan sebagai berikut. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang efek Compton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.